Hai guys, kembali lagi kita di Mitos Misteri Channel. Oke guys, kali ini kita santai, cerita kita santai agar guys semua tidak mengantuk dengar kisah saya. Oke, kita santai. Oke guys, kali ini cerita saya bukan daripada pengalaman saya ya guys, tetapi dari pengalaman sahabat saya yang kebetulan menatap di Sendakan. Kalau guys tahu Sendakan adalah tempat yang sangat cantik, di mana pulau-pulaunya ataupun laut yang sangat cantik. Semua orang kenal Sendakan ya guys, di mana airnya yang jernih dan juga terkenal dengan pelancong luar dan dalam negeri. Tidak heranlah Sendakan adalah satu tempat tumpuan orang-orang kaki pelancong, yang dimana tempat ini sangat diminati oleh orang-orang luar negeri ataupun luar negara yang kita tahu ya guys. Jadi saya akan ceritakan kisah ini kepada guys semua, tetapi saya tidak akan menceritakan kampung ataupun daerah mana, hanya saya akan menceritakan di Sendakan. Menurut dari cerita kawan saya, peristiwa ini berlaku pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000. Agak baru juga ya guys. Jadi ini tidak boleh dikatakan mitos ya, tetapi ini adalah cerita benar dari kawan saya. Di Sendakan ada satu daerah kampung yang amat cantik ya, di mana kampung ini selalu didatangi pelancong di luar negeri dan di dalam negeri. Jadi setiap kali pelancong ini akan datang untuk berkelah dan bermacam-macam lagi aktiviti mereka, orang-orang kampung juga sentiasa datang ke sana. Ada yang menjual makanan dan selainnya. Satu hari ada sekelompok orang-orang kampung yang kebetulan ingin ke tempat itu, sebab tempat itu memang dikenali oleh pelancong. Mungkin mereka ingin menjual hasil mereka seperti makanan ataupun kerap-kerap tangan. Di antara orang-orang kampung nih, mereka ada 5 grup. Mereka selalu berjalan shortcut ataupun potong jalan dari kampung ke sebelah kampung yang tempat pelancongan itu. Bagi orang-orang kampung, jalan ke daerah yang mana mereka tuju itu memang sudah biasa bagi mereka, sebab itu adalah keadaan yang selalu mereka lalui, jalan yang mereka selalu lalui. Jadi tidak heranlah bagi mereka untuk berjalan kaki tembus ke area pelancongan, di mana mereka selalu melaluinya. Namun ketika mereka berjalan kaki, ada seorang wanita yang kebetulan kepenatan ataupun letih masa berjalan itu, kemudian tertinggal di belakang. Oleh sebab tertinggal belakang, wanita itu tidak disedari yang kawan-kawannya telah tinggalkan dia seorang diri. Bagi wanita tersebut, ini adalah perkara biasa, dan dia juga tidak takut karena perkara ini memang sudah biasa bagi dia. Malahan laluan jalanan kaki ini tembus ke sebelah pelancongan, kawasan pelancongan memang sudah biasa dilaluinya. Wanita ini pun terus melanjutkan perjalanannya. Namun apa yang mengherankan dia, kerana tidak sampai-sampai perjalanannya. Dan yang mengherankan, jalan yang dilaluinya berubah, bukan yang selalu dia lalui. Berapa lama wanita ini berjalan untuk mencari keluar dari tempat itu, namun tidak juga dapat menemui jalan utama. Disinilah wanita itu menyadari bahwa dia telah tersesat jalan. Semakin lama dia berjalan, semakin tersesat jadinya.
Sehinggalah satu ketika ia menemui satu gua yang ada di lorong bukit. Oleh karena kepenatan, wanita ini pun tumpang berteduh di dalam gua tersebut. Ketika wanita itu berteduh di dalam gua, dia merasa heran karena di dalam gua ini seakan besar, luas tempatnya, dan seakan-akan ada jalan masuk di dalam. Oleh kerana ingin tahu, tanpa berpikir panjang, wanita itu pun masuk ke dalam pintu gua tersebut, yang dimana gua ini agak besar dan luas di dalamnya. Ketika wanita itu berada di dalam, sambil menoleh dan melihat kiri ke kanan, tiba-tiba wanita ini melihat setumpuk harta karun, yaitu emas dan berlian yang sangat banyak bertumpuk di dalam gua tersebut. Oleh karena rasa gembira, wanita ini pun mendekati harta karun tersebut. Namun secara tiba-tiba, satu perkara yang berlaku. Tiba-tiba keluar seekor ular yang besar. Ular ini dikatakan sangat besar dan melingkar di mana harta karun itu berada. Pasti wanita itu setengah mati takut ya guys, karena secara tiba-tiba ular itu menjelma di depannya dan melingkar di harta karun tersebut. Namun apa yang mengherankan, ular ini boleh berkata-kata, dan ular ini berkata, jika wanita ini ingin memiliki semua harta karun tersebut, dia harus mengorbankan nyawa seseorang jika wanita itu ingin harta karun tersebut. Kehilangan berapa hari wanita tersebut telah menjadi heboh satu kampung, sehingga kan orang-orang kampung bergotong royong mencari wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut telah dijumpai oleh orang-orang kampung, tertidur di bawah pohon besar. Ketika perempuan ini dibawa balik oleh orang-orang kampung, apa yang menjadi masalahnya adalah wanita ini seakan-akan hilang ingatan dan tidak siuman. Agak berapa lama juga wanita ini berobat, namun satu ketika ia sembuh, wanita ini telah menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Bagi penduduk kampung, mereka tidak pernah dengar di pulau itu ada gua. Dan semenjak moyang mereka tinggal dan mereka membesar di pulau itu, tidak pernah pun mereka menjumpai ada gua di pulau tersebut. Ini yang menjadi satu tanda tanya kepada orang-orang kampung, karena cerita ini heboh sekali disendakan di kampung sahabat saya ataupun kawan saya. Jadi inilah yang diceritakan oleh sahabat saya ketika itu pada tahun 2000. Ya, tahun 2000 masih baru ya guys. Kalau bagi saya, memang ada perkara-perkara tertentu yang terjadi pada setiap seseorang. Contohnya pengalaman ataupun diri seseorang itu tentang mitos ataupun misteri ataupun seram. Karena setiap orang akan merasa dugaan masing-masing. Apalagi cerita ini mungkin dikaitkan daripada iman kita sendiri ya guys. Iblis atau syaitan itu akan sentiasa menyesatkan kita dan akan menawarkan yang bukan-bukan. Jadi, apa yang harus kita tahu adalah benteng pada diri kita sendiri, yaitu iman. Oke guys, semoga terhibur cerita saya. Semoga kita santai ya guys. Jangan tertidur mendengar cerita saya, oke? Oke, terima kasih kepada teman saya, itu yang sahabat saya, karena berkongsikan cerita ini di channel saya. Dan semoga guys sokong saya seterusnya ya. Dukung channel saya, Mitos Misteri Channel, agar lebih banyak cerita-cerita yang menarik saya ceritakan di sini. Oke guys, terima kasih dan salam dari saya, Mitos Misteri Channel. Bye.